Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A23 versi yang paling baru. Emang apa bedanya dengan yang versi lama? Udah jelas di sini ada tulisannya 5G. Gak cuma 5G aja, dari segi chipset dia juga udah beda, performanya lebih kenceng. Layarnya juga ada upgrade dan selisih harganya cuma 500.000 aja dengan Samsung Galaxy A23 yang 4G. Ya, jadi Samsung baru aja memperkenalkan smartphone terbarunya di A series yaitu Galaxy A23 yang udah bisa 5G. Tapi nggak cuma 5G aja, dari sisi performanya dia juga lebih kenceng karena chipsetnya beda. Kalau misalkan kita mau beli ya cara bedainnya gampang kok ya. Kalau misalkan yang versi terbaru, versi 5G ini jelas di boxnya ada tulisannya 5G. Kalau yang nggak ada tulisannya 4G, cuman Galaxy A23 aja. Karena kalau dari segi desain, dari sisi gambar itu sama aja A23 4G dan juga A23 5G. Bedanya cuma ada tulisan 5G-nya ini aja. Selisihnya sekitar 500.000 dengan yang varian 4G, cuman bedanya itu nggak cuma sinyal aja ya. Kita bahas dulu deh di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja, dan untuk yang kita bahas ini, dia ini yang warna blue dengan ROM-nya atau memori internalnya 128GB, RAM-nya 6GB. Kalau untuk varian warnanya dia ada 3 sama seperti A23 4G, yaitu black, blue, dan juga peach. Kita dapatnya yang light blue ini ya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Oke, sekarang kita coba lihat kalau dari segi packagingnya ini, karena Samsung tahun ini tuh kan jarang banget ngasih kita adapter ya. Tapi kalau dari sisi boxnya si A23 5G ini seharusnya sih dapat adapter, tapi coba kita lihat dulu apa aja di dalam paket pembeliannya. Jadi yang pertama kita dapat beberapa buku panduan seperti ini, terus ada HP-nya sendiri warna blue-nya. Cakep banget sebelum kita buka plastiknya. Terus kita dapat adapter ya. Untuk adapternya ini kita sayangnya dapat adapter yang 5 volt 2 ampere. Jadi 10 watt, padahal untuk Samsung Galaxy A23 5G ini support fast chargingnya ada di 25 watt. Ya, tapi masih oke lah, masih dapat charger. Karena biasanya kita nggak dapat charger. Terus kita juga dapat SIM ejector, di situ nggak ada earphone atau kabel apapun ya. Kabelnya ini. Kita dapat kabel. Terus kita juga dapat kabel USB Type A to Type C seperti ini. Untuk earphone atau kabel-kabel yang lain kita nggak dapat. Dan ini adalah Samsung Galaxy A23 5G-nya. Wow, warnanya saya suka sih ya. Birunya ini bukan biru-biru yang gimana, makanya tadi namanya light blue. Jadi kayak biru-biru pastel gitu. Dan kalau selling point-nya di sini ada Infinity V display, quad camera with OIS, dan juga fingerprint scan. BTW ngomongin kamera, main kameranya ini 50 megapiksel dengan OIS atau Optical Image Stabilization, bukan AIS ya. Nanti hasilnya kayak apa kita cobain juga kameranya, tapi kita coba lihat desainnya dulu. Kalau untuk desainnya sih mirip dengan Galaxy A23 yang 4G ya, nggak ada perbedaan. Terus ini build quality-nya dia pakai bahan plastik, dan di bawahnya bagian punggung ini ada baterai yang kapasitasnya 5000 mAh dengan support fast chargingnya 25 watt. Untuk bagian kameranya dia ada 4 konfigurasi kamera. Yang kecil ini kamera makro 2 megapiksel, atas ini ultrawide 5 megapiksel. Yang tengah adalah main kamera 50 megapiksel dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Nah, ini juga kamera gimmick, ini 2 megapiksel depth. Jadi dua ini kalau saya pribadi sih jarang pakai sih ya. Tapi kalau untuk ultrawide dan main kameranya sih pasti kepake. Terus di bagian kanan dia ada fingerprint scanner yang juga menjadi tombol power. Terus juga ada volume up and down di bagian sini. Dan di bagian atasnya ada lubang mic. Di bagian kiri ada SIM tray. Dia support dual SIM dan bisa di-extend untuk MMC-nya bisa sampai 1 terabyte. Terus masih ada audio jack buat yang suka pakai audio jack atau mic untuk content creator, lubang mic, Type C lagi, dan juga speaker. Speakernya mono 1 aja di bagian bawah. Terus di bagian depan dia sudah terproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau Corning Gorilla Glass 5 itu dulu buat HP flagship, sekarang udah bisa dibuat di HP mid range. Terus untuk selfie kameranya dia pakai 8 megapiksel. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba nyalakan sambil kita hands on si Samsung Galaxy A23 5G ini. Ketika kita keluarin dalam box, dia langsung dapat software update. Jadi ini yang terbaru dengan One UI-nya versi 4.1 dan Android-nya versi 12. Jadi nggak perlu upgrade lagi ketika kita buka dari box. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bukan hanya beda 4G dan 5G aja dari A23. Kalau A23 yang 4G, dia itu adaptive refresh-nya di 90 Hz.
Kalau A23 5G kita dapat adaptifnya yang bisa 120 Hz. Jadi dia bakal menyesuaikan 60 atau 120 Hz. Walaupun bukan yang refresh rate yang bisa sampai 10 atau 1 Hz, tapi ya ini lumayan lah karena untuk scrolling sosial media kalau misalkan kita pakai 120 Hz-nya bakalan lebih nyaman. Dulu di A22 itu dia pakai AMOLED tapi untuk resolusinya ada di XD+. Terus di A23 yang 4G itu dia udah Full HD Plus tapi refreshnya 90 Hz. Nah sekarang naik dia resolusinya Full HD Plus, refresh rate-nya 120 Hz, adaptif 60 dan juga 120 Hz. Jadi kalau misalkan kita mau scroll-scroll di home screen dan juga sosial media, kerasanya bakal lebih smooth kayak paha bayi. Cuman memang kalau kalian lihat di sini kan banyak bloatware ya, ini bawaannya Samsung. Sebenarnya kalau misalkan ketika setup nggak kita centang, dia nggak bakalan install. Jadi kita bisa kayak semacam pilih sendiri bloatware yang mau diinstal apa. Cuman ini tadi kepencet jadi bloatware-nya ikut keinstall juga. BTW ngomongin layar, tadi itu sempet saya coba untuk layarnya ini saya coba ala-ala Dynamic Island gitulah. Cuman jadinya kayak kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan ini saya aktifkan si Dynamic Island-nya nih, karena layarnya dia bukan pakai panel OLED ya, pakainya PLS atau IPS-nya Samsung lah. Nah jadinya kayak aneh gitu ya, lensa kamera selfie-nya itu masih kelihatan. Dan ya nggak proporsional, mungkin ke depan bakalan ada developer yang bikin Dynamic Island yang lebih bagus. Jadi untuk Infinity-nya ini bisa tertutupi dengan lebih baik lah. Karena kalau saya pribadi lihat water drop-nya ini kesannya jadi kayak, kalau tampak belakang kan udah kayak HP yang lumayan kerasa fleksib gitu ya. Tapi kalau misalkan tampak depan dengan water drop-nya ini kayak kurang gitu. Apalagi frame-nya juga bagian bawahnya ini masih lumayan tebel. Kiri, kanan, atasnya juga ya seri A banget lah. Sekarang lanjut kita omongin chipsetnya. Nah kalau misalkan A23 4G itu chipsetnya pakai Snapdragon 680 yang Antutunya itu sekitar di 260-270 ribu. Nah sedangkan si Snapdragon 695 ini tadi ketika kita tes dia hampir 400 ribu. Jadi performanya hampir 2 kali lipatnya si Snapdragon 680 ya. Terus untuk performa Geekbench-nya juga hampir 2 kali lipat dari si Snapdragon 680. Dan si Snapdragon 695 ini kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 732G, Helio G96 atau Dimensity 700, dia itu tetap yang paling kencang. Skornya hampir 400 ribu kalau versi Antutu 9-nya. Cuman apalah artinya benchmark sintetis, karena si Snapdragon 680 itu benchmark sintetisnya kurang tapi gamenya masih kuat. Jadi sekarang kita cobain si Snapdragon 695 ini untuk ngegame. Di PUBG Snapdragon 695 di tuningannya A23 5G ini dia dapat settingan itu smooth ultra dan gak ada masalah sih ya. Cuman memang kalau misalkan pas lagi naik mobil dia turun itu di sekitar 35 fps tapi rata-rata stabilnya itu di 40 fps. Nah kalau untuk game Genshin Impact dengan settingan lowest ya dia rata-ratanya 30 fps sih. Cuman kadang ya bisa drop di bawah 30 kalau misalkan perangnya itu lagi bener-bener framenya padat. Kalau untuk super mukanya ketika kita udah main game Genshin Impact selama sekitar 40 menit, suhu service bagian depan itu paling panas ada di kisaran 38 derajat Celcius. Kalau untuk suhu di service belakang sama juga di 38 derajat Celcius. Nggak nyentuh 40, jadi ini sih udah dingin sih ya. Oh ya, untuk gaming itu kan pasti butuh kuota yang gede dan juga ping yang stabil ya. Nah, saya ada rekomendasi provider yaitu Livon. Livon ini merupakan provider digital yang cara pesennya semua serba digital. Jadi kalau kalian mau beli bisa lewat online shop atau lewat website resminya Livon. Untuk paketannya kalau kita buka webnya paling depan bakal muncul paket PowerGo 20GB yang harganya itu cuma 50.000. 50.000 dapat 20GB, kalau di provider sebelah harganya bisa ratusan ribu ya, dan kuotanya bisa dibagi-bagi lagi. Tapi di Livon enggak, semua kuotanya jadi satu, dan kalau misalnya udah lewat masa tenggangnya yaitu 30 hari, kuotanya ini enggak akan langsung hangus. Kita bisa beli lagi kuota buat nambah masa aktif, dan kuota yang baru kita beli bakal nyatu sama kuota tabungan kita sebelumnya. Atau fitur ini disebut Livon dengan fitur rollover. Enak banget kan? Jadi nggak ada kuota yang terbuang sia-sia. Kuotanya juga bisa kita tabung sampai 1000GB. Selain itu, kita juga dikasih emergency kuota sebesar 3GB yang bakal aktif kalau kita udah lewat batas pemakaian kuota kita. Jadi nggak usah takut kalau kuota habis internetnya bakal langsung keputus. Kita masih bisa pakai kuota emergency ini untuk sementara atau untuk beli kuota utama. Untuk informasi mengenai promo Livon ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Lanjut untuk Netflix, di RM-nya dia juga udah dapat Security Wideband L1, jadi dia support untuk playbacknya itu di Full HD. Kalau misalkan kita nonton konten Netflix, kita putar aja deh ya sambil kita coba lihat gimana PLS LCD-nya si Samsung. Mana yang nggak copyright ya? Ya, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix. Yang filmnya ini Squid Game ini konten yang udah support dengan Dolby Vision.
Nah, jadi warna sinematiknya itu lebih keluar ya. Cuman memang water dropnya agak sedikit ngeganggu ya kalau misalkan awal-awal. Tapi kalau udah terbiasa pakai sekitar seminggu 2 minggu bakalan lupa. Dan ada fun fact yang unik. Nah ini harusnya kan dynamic island-nya tadi ya. Ini kayaknya harus dicarikan yang bagus deh ya. Karena kalau misalkan notes-nya di sini, terus ketika dynamic island-nya ini yang buatan developer tadi. Nah, volumenya jadi ada 2 tuh. Harusnya kan di sini ya, malah jatuhnya di situ kalau misalkan posisi landscape. Kalau untuk suaranya mono ini masih oke sih untuk suaranya walaupun dia mono. Suaranya itu nggak cuma treble aja, tapi suara vokalnya ini lebih ke enhance, jadi suara percakapan itu lebih terdengar jelas. Sekarang kita bahas masalah baterai. Jadi tadi itu kita cas dari 5%, 5% itu jam setengah 3. Ini kita pakai cas bawaannya yang 10 watt ya. Dan fullnya itu di hampir jam 4. Setengah 3 ke jam 4. Ya 1 jam setengah dari 5% ke 100%. Masih oke ya untuk ukuran adaptor yang 10 watt. Jadi kalau misalkan kita pakai yang 25 watt, ya sekitar biasanya sih bakalan sekitar 80 menit lah 0 ke 100% kalau baterainya 5000 mAh dengan 25 wattnya Samsung. Kalau untuk dataan baterainya berapa nanti aja ya di video reviewnya kita lebih bahas mendetail lagi. Sekarang kita bahas masalah kameranya. Jadi untuk kameranya kalau misalkan kita pakai ultra wide masih ada kayak semacam distorsi seperti ini ya. Dan tampilannya kira-kira seperti ini, kita coba foto. Dan kalau misalkan kita pakai main kameranya, saya penasaran nih 50 megapiksel. Jernih banget sih ya untuk kameranya yang 50 megapiksel ini. Dan dia ada OIS-nya, jadi kalau misalkan kita gerak-gerak tuh, karena dia pakai sensor gyro, jadi dia lebih stabil. Terus untuk videonya sayangnya resolusinya itu dia kamera belakang ya, yang main kamera 50 megapiksel tadi, dia nggak bisa Full HD 60 fps, mentoknya di Full HD 30 fps. Ya kalau kalian tanya 4K jelas nggak ada lah. Dan untuk fitur-fitur lain kalian bisa baca di sini lah ya. Dan sekarang kita cobain langsung aja di luar biar kita bisa langsung merasakan 50 megapiksel OIS-nya itu kayak gimana. Oke, jadi ini adalah kualitas video di Full HD 30 fps ya. Chandra ngantuk ternyata. Dan kita sekarang lagi ada di cafe yang nggak jalan-jalan, project cafe-nya. Dan kalau misalkan ke kanan dia ada kayak semacam patah-patahnya. Kalau untuk auto exposure masih aman sih. Coba kita tes kalau untuk fokusnya. Jadi kita coba fokuskan ke DJI ini, terus ke Ari. Oke, dia lumayan cepat untuk fokusnya. DJI ke Ari, DJI lagi ke Ari. Ya, dan kalau misalkan kita gunakan untuk jalan, ya kira-kira seperti ini. Ini pakai main kameranya yang 50 megapiksel yang katanya ada OIS-nya ya, Optical Image Stabilization. Masih cukup stabil ya, padahal ini jalannya nggak rata. Nah, sekarang kita cobain kalau misalkan perpindahan dari antara low light ke nggak low light. Nah, ini kan ada lorong nih, lorongnya ini low light. Jadi kita pindah ke sini. Wah, auto exposure-nya masih oke sih ya. Tuh. Stabil juga masih stabil. Jadi kita pindah dari terang ke gelap. Wah, auto exposure-nya masih oke ya. Nggak terlalu yang ekstrim gitu perubahannya. Transisinya masih halus. Tuh, sekarang kita coba lagi. Dari low light, ini saya jalan agak cepat sekarang. Low light ke sets. Nah, tapi untuk XDR-nya kalau misalkan udah cukup lama fokus, langitnya masih kelihatan sih, nggak terlalu flat putih gitu. Nah, sekarang saya coba agak lari terus naik tangga. Oke, untuk langitnya kalau kalian lihat masih XDR-nya cukup bagus. Dan kalau untuk kamera depannya perpindahan antara low light, nah ini low light, backlight, kira-kira backlightnya seperti ini. Terus saya pindah ke sets. Nah, ini masih oke auto exposure-nya. Kita coba untuk jalan sekarang. Muka saya habis di laser ya, jadi kelihatan burik banget. Bahkan untuk filter beauty-nya Samsung gak bisa nolong ya.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya hands on dari Samsung Galaxy A23 5G, si penerusnya A22 dan juga A23 4G. Kalau kita bandingkan dengan yang A23 4G itu selisihnya sekitar 500.000. Jadi untuk A23 5G ini harganya sekitar 3.999.000, 4 juta kembali 1.000. Sedangkan yang untuk A23 4G itu ada di kisaran 3.499.000. Selisihnya sekitar 500, cuman beda 500 ini bukan hanya beda sinyal aja. Tapi dari segi chipset juga udah beda. A23 4G pakainya 680 yang memang nggak support 5G. Terus A23 5G ini pakai chipset Snapdragon 695 yang performanya jauh lebih kencang dibandingkan Snapdragon 680. Terus nggak cuma performa aja, sinyalnya juga udah support 5G, walaupun kalau buat saya sih mungkin bakalan lama cobain 5G-nya karena di Malang belum ada 5G. Cuman paling nggak dia udah future proof lah. Kalau misalkan di Malang tiba-tiba ada 5G, saya nggak perlu ganti HP. Terus untuk layarnya juga sekarang udah di-upgrade. Kalau yang A23 4G itu 90Hz, ini 120Hz. Dan yang saya suka sih di seri A ini adalah kameranya ya. Karena di harga ini, BTW ini smooth banget ya. Kayak licin banget gitu. Kayak main karambol. Jadi kalau kalian pernah main karambol yang pakai tepung, serut kayak gitu. Dan kalau untuk kameranya sih saya suka ya, 50 megapiksel dengan optical image stabilization-nya dengan memanfaatkan fitur gyro-nya. Jadi kalau bedanya dengan Ace itu kan electrical image stabilization di mana dia hanya mengandalkan software, tapi kalau OIS memang dia ada hardware-nya. Jadi kalau dari sisi kamera walaupun dia masuk ke kelas mid-range seri rendahnya untuk Samsung, tapi dia dapat 50 megapiksel OIS. Jadi sekarang kalau misalkan kalian punya budget sekitar 3 jutaan, kalian bakalan pilih A23 4G atau A23 5G. Kalau saya sih dengan selisih 500.000 karena bedanya bukan cuma sinyal aja, tapi dari sisi performa terus layar, saya sih bakalan pilih ini ya. Karena performanya hampir 2 kali lipatnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.